Ibu mertua saya tersenyum penuh kemenangan. Beliau menuntut jatah bulanan puluhan juta hanya karena saya belum punya anak. Beliau membanding-bandingkan saya dengan menantu temannya. Saya hanya tersenyum kecut menatap wajah angkuh itu. Lalu, dengan satu kalimat saja dari mulut saya, kesombongan beliau runtuh seketika. Beliau terdiam, pucat. Tak sanggup berkata apa-apa. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton hari ini? Jangan lupa, dukung kanal ini dengan like dan subscribe. Supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Santika. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan distribusi di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni angka, neraca, dan mutasi keuangan. Pekerjaan saya mengajari satu hal, angka tidak pernah berbohong, sekalipun manusia pandai berbohong. Saya menikah dengan Raka 6 tahun lalu. Dulu, ia pria yang tampak bertanggung jawab. Ia bekerja sebagai supervisor di sebuah kantor logistik. Gaji kami berdua cukup untuk hidup nyaman di sebuah apartemen di Tebet. Tidak mewah, tapi tenang. Yang tidak pernah tenang adalah hubungan saya dengan ibu mertua. Namanya Bu Halimah. Usia beliau 61 tahun. Sejak awal pernikahan, beliau memandang saya dengan sebelah mata. Bagi beliau, saya hanya perempuan biasa yang beruntung bisa menikah dengan putra kesayangannya. Sore itu, kami dalam perjalanan menuju rumah beliau di kawasan Bekasi Tengah. Sebuah kunjungan rutin yang selalu membuat perut saya mual karena tegang. Raka mengemudi dalam diam. Pandangannya lurus ke depan, rahangnya kaku, seperti menyembunyikan sesuatu. Saya tidak tahu saat itu bahwa diamnya bukan karena lelah. Diamnya adalah diam seorang pria yang sedang menyembunyikan kebangkrutan dirinya sendiri. Rumah Bu Halimah tidak besar, tapi penuh pajangan. Foto-foto Raka kecil terpampang di setiap dinding. Seolah hidup beliau hanya berputar pada anak laki-lakinya itu. Adik ipar saya, Nita, sudah lebih dulu duduk di ruang tamu. Usianya 29 tahun, belum menikah, dan punya kebiasaan menatap saya seolah saya hanya tamu yang numpang lewat. Akhirnya datang juga, sapa Bu Halimah tanpa senyum. Kupikir menantu sibuk, ini lupa jalan ke rumah mertuanya. Saya menarik napas. Maaf, Bu, jalanan macet. Beliau tidak menjawab. Beliau hanya menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah menilai harga pakaian yang saya kenakan. Kami duduk. Nita menyuguhkan teh, tapi hanya untuk ibunya dan Raka. Gelas saya dibiarkan kosong. Saya sudah terbiasa. Penghinaan kecil seperti ini sudah menjadi menu wajib setiap kunjungan. Lalu, percakapan basa-basi pun dimulai. Tentang tetangga yang anaknya baru lahir, tentang arisan ibu-ibu kompleks, tentang siapa yang baru beli mobil baru. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Selalu berakhir di tempat yang sama, rahim saya. Santika, kata Bu Halimah sambil meletakkan cangkirnya. Sudah 6 tahun kamu menikah dengan anak ibu. Mana cucu ibu? Saya menelan ludah. Kami sedang berusaha. Bu, berusaha. Beliau mendengus. Teman ibu, Bu Yanti, menantunya baru 2 tahun nikah, sudah kasih 2 cucu. Lah kamu, cuma sibuk kerja, pulang malam, pamer gaji. Buat apa perempuan pintar kalau rahimnya tidak berguna? Kalimat itu menusuk. Tapi saya sudah lama belajar mengeraskan hati di hadapan beliau. Saya hanya menunduk, menahan diri. Raka, suami saya, hanya diam. Ia menyeruput tehnya, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Tidak sekalipun ia membela saya. Tidak sekalipun. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan kata-kata ibu mertua, tapi diamnya seorang suami yang seharusnya berdiri di sisi saya. Sepulang dari rumah mertua, suasana mobil masih sama dinginnya. Tapi malam itu, sebuah retakan kecil mulai menjalar di pernikahan kami. Saya tidak tahu retakan itu akan berubah menjadi jurang. Semua bermula 2 minggu kemudian. Hari itu,
Saya pulang lebih awal. Kepala saya pusing dan saya ingin istirahat. Tapi yang saya temukan di ruang tamu apartemen membuat saya berhenti melangkah. Raka duduk di sofa, masih mengenakan piyama. Jam 2 siang. Layar televisi menyala. Bungkus mie instan berserakan di meja. "Kamu tidak kerja?" tanya saya. Ia tersentak. Buru-buru ia mematikan televisi. Kuti. "Sayang, capek." Saya mengangguk pelan. Tapi ada yang janggal, sebab keesokan harinya dan hari setelahnya dan hari setelahnya lagi, ia selalu ada di rumah. Selalu dengan alasan yang berbeda. Kuti. Kerja dari rumah. Klien membatalkan rapat. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah mencari pola dari angka, dan pola ini terlalu jelas untuk diabaikan. Suatu malam, saya memberanikan diri bertanya, "Mas, semuanya baik-baik saja di kantor?" Ia tidak menatap mata saya. "Baik. Kenapa kamu nanya begitu?" "Tidak apa-apa, aku cuma khawatir." Ia diam. Lalu beralih topik dengan cepat. Saya tahu, seorang pria yang tidak punya apa-apa untuk disembunyikan tidak akan secemas itu. Beberapa hari berlalu. Lalu datang transferan pertama yang aneh. Saya membuka aplikasi bank di ponsel untuk membayar tagihan listrik. Tapi saldo kami berkurang lebih banyak dari yang seharusnya. Ada penarikan 10 juta rupiah. Ditransfer ke sebuah rekening yang tidak saya kenal. "Mas, ada transfer 10 juta ke rekening siapa ini?" tanya saya. Wajah Raka menegang. "Oh, itu. Aku pinjamkan ke teman. Dia lagi butuh. Nanti dikembalikan." Saya tidak bertanya lagi malam itu. Tapi di kepala saya, angka itu mulai saya catat. Diam-diam, saya membuka buku catatan kecil dan menuliskan tanggal serta jumlahnya. Saya tidak tahu untuk apa. Naluri seorang akuntan, mungkin. Seminggu kemudian, ponsel saya berdering. Nomor ibu mertua. Suaranya sudah tinggi. Bahkan sebelum saya sempat mengucap salam. "Santika, kamu ini istri macam apa? Ada apa?" "Bu," anak ibu cerita, "gaji kamu besar, tapi pelit sama keluarga suami. Ibu ini sudah tua. Ibu butuh jatah bulanan. Mulai bulan ini, kamu setor 15 juta ke ibu. Titik." Saya hampir menjatuhkan ponsel. 15 juta. "Bu, untuk apa?" "Untuk apa?" "Untuk hidup ibu, untuk arisan ibu." "Masa ibu mertuamu mau makan apa? Kamu pikirkan tidak? Anak ibu sudah setuju. Tinggal kamu yang keras kepala." Anak ibu sudah setuju. Kalimat itu menghantam saya. Jadi Raka, suami saya sendiri, yang mengusulkan agar gaji saya disetor ke ibunya. Malam itu, saya menanyakannya. Raka mengelak. "Ibu cuma minta tolong." "Santika, apa salahnya membahagiakan orang tua? Membahagiakan dengan 15 juta sebulan." "Mas, itu lebih dari setengah gajiku. Kamu hitung-hitungan sama ibuku." Suaranya meninggi. "Dasar menantu durhaka." Menantu durhaka. Kata itu dilemparkan begitu mudah. Saya menatap pria yang dulu saya kira tulang punggung keluarga. Kini ia berdiri di sana, menuntut uang saya untuk ibunya. Sementara ia sendiri entah sudah berapa lama tidak menghasilkan apa-apa. Saya tidak berdebat lebih jauh. Tapi malam itu, saya memutuskan satu hal. Saya akan mencari tahu semuanya. Keesokan paginya, saya berpura-pura berangkat kerja seperti biasa. Tapi diam-diam, saya membuka aplikasi internet banking dan mengunduh seluruh mutasi rekening tabungan kami selama 3 bulan terakhir. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Bukan hanya 10 juta itu, ada transfer demi transfer. Ke rekening ibu mertua, ke agen perjalanan, ke sebuah butik. Jumlahnya, kalau dijumlahkan, sudah lebih dari 80 juta dalam 3 bulan. Padahal gaji Raka, kalau benar, ia masih bekerja, tidak akan sebesar itu. Dari mana uang sebanyak itu? Saya menelusuri lebih dalam, dan satu baris transaksi menjawab semuanya. Sebuah dana masuk besar dari kantor lama Raka, berlabel Pesangon. Pesangon.
Uang yang diberikan kepada karyawan yang diberhentikan. Suami saya sudah dipecat, mungkin sudah berbulan-bulan lalu, dan ia menyembunyikannya dari saya, sambil menghabiskan uang pesangonnya untuk ibunya dan adiknya, lalu menuntut gaji saya untuk menutupi gaya hidup mereka. Saya duduk diam di kafe seberang kantor. Kopi saya mendingin. Tapi pikiran saya justru menjadi sangat jernih. Saya tidak menangis. Saya hanya mulai menyusun dalam kepala saya sebuah peta. Peta dari setiap rupiah yang mengalir keluar. Saya ingin kalian memahami satu hal sebelum saya lanjutkan. Saya bukan istri yang pelit. Selama 6 tahun pernikahan, saya selalu memberi. Setiap lebaran, saya kirim parcel ke rumah mertua. Setiap ada keluarga Raka yang sakit, saya yang menanggung biaya rumah sakit. Saat adik iparnya, Nita, butuh modal usaha kecil-kecilan, saya yang memberi tanpa diminta kembali. Tapi memberi dengan ikhlas, berbeda dengan diperas dengan paksa. Yang pertama, membuat hati lapang. Yang kedua, membuat harga diri terinjak. Dulu, di awal pernikahan, Raka masih punya rasa hormat. Ia akan membela saya saat ibunya keterlaluan. Tapi entah sejak kapan, perlahan ia berubah. Setiap kali pulang dari rumah ibunya, ia membawa pulang sikap dingin. Lama-lama, suara ibunya lebih ia dengar daripada suara istrinya sendiri. Saya pernah mencoba bicara baik-baik. Mas, aku merasa ibu selalu menekan aku soal anak. Padahal kita sudah berusaha. Bisakah Mas bantu menjelaskan ke ibu? Tapi jawabannya selalu sama. Sudahlah, Santika, itu kan tanda ibu sayang. Kamu yang terlalu sensitif. Sayang, sebuah kata yang dipakai untuk membungkus penghinaan agar terdengar manis. Saya berhenti berharap pada Raka sejak saat itu. Saya menyadari dalam pernikahan ini, saya sendirian. Maka ketika semua kebohongan itu akhirnya terungkap, saya tidak terlalu terkejut. Hati saya sudah lama mati rasa terhadap pria itu. Yang masih hidup dalam diri saya hanyalah satu hal, harga diri. Dan harga diri itulah yang akhirnya membuat saya bangkit. Mulai hari itu, saya berubah. Bukan menjadi istri yang melawan dengan teriakan, tapi menjadi seorang akuntan yang sedang mengaudit kebohongan suaminya. Setiap malam, ketika Raka tidur, saya membuka laptop. Saya membuat sebuah berkas. Saya menamainya sederhana saja, arus kas keluarga. Di dalamnya, saya catat semua, tanggal, jumlah, tujuan, keterangan. Saya simpan tangkapan layar setiap mutasi. Saya cetak diam-diam di kantor. Lalu saya simpan dalam map coklat di laci meja kerja saya, jauh dari jangkauan Raka. Sementara saya menyusun bukti. Tuntutan dari rumah mertua justru semakin menjadi-jadi. Telepon kedua datang seminggu kemudian. Kali ini Bu Halimah tidak lagi minta. Beliau memerintah. Santika, bulan depan ada arisan akbar di Hotel Bintang 5. Ibu sudah terlanjur bilang ke teman-teman ibu, kamu yang akan mensponsori gaun dan perhiasan ibu. Sediakan 30 juta. Jangan bikin ibu malu di depan teman-teman. 30 juta untuk satu acara arisan. Saya menahan napas. Bu, maaf. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk arisan. Tidak punya. Suara beliau melengking. Kamu kira ibu tidak tahu gaji kamu berapa? Anak ibu sudah cerita semua. Jangan sok miskin di depan ibu. Saya menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Anak ibu sudah cerita semua. Raka membocorkan gaji saya kepada ibunya, lalu memakai informasi itu untuk memeras saya. Malam itu, saya mendengar sesuatu yang seharusnya tidak saya dengar. Raka menelepon ibunya di balkon, mengira saya sudah tidur. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. Bu, Santika mulai banyak tanya soal uang. Dia curiga, lalu jeda. Saya menempel di balik pintu kaca. Iya, Bu, aku tahu. Tapi dia keras kepala. Jeda lagi, lalu Raka berkata, dengan nada yang membuat darah saya membeku. Baik, Bu, besok aku ambil ATM-nya. Aku sita buku tabungannya selama dia masih istriku. Aku yang berhak mengatur keuangannya, biar dia tidak macam-macam. Saya berdiri di balik pintu, mendengar suami saya dan ibunya merencanakan untuk merampas hak saya atas uang saya sendiri. Saya tidak masuk. Saya tidak berteriak.
Saya kembali ke kamar, berbaring, dan memejamkan mata. Tapi di dalam, saya sudah memutuskan. Mereka pikir saya domba. Mereka akan segera tahu. Saya bukan domba. Keesokan paginya, sebelum Raka bangun, saya melakukan 3 hal. Pertama, saya pergi ke bank dan membuka rekening baru atas nama saya sendiri. Rekening yang tidak diketahui siapapun. Kedua, saya memindahkan seluruh gaji saya yang akan datang ke rekening itu. Ketiga, saya menemui seorang pengacara. Namanya Pak Reza. Ia teman kuliah kakak saya. Seorang pengacara yang tenang dan teliti. Saya membentangkan map coklat berisi semua bukti di atas mejanya. Mutasi rekening, bukti pesangon, catatan setiap transfer. Pak Reza membaca dalam diam cukup lama. Lalu ia menatap saya. Bu Santika, Ibu paham apa yang sedang terjadi di sini? Saya rasa saya paham. Pakistan. Tapi saya ingin dengar dari Bapak. Suami Ibu sudah di PHK. Ia menyembunyikannya. Lalu ia memakai uang pesangon untuk membiayai gaya hidup ibunya. Dan kini menuntut penghasilan ibu untuk menutupi semuanya. Yang lebih serius, ia mengetuk salah satu lembar. Ada indikasi mereka berencana menguasai aset keuangan ibu secara sepihak. Itu, secara hukum, bisa masuk kategori penggelapan dalam rumah tangga. Saya mengangguk pelan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Kumpulkan terus. Jangan konfrontasi dulu. Biar mereka merasa menang. Saat mereka paling lengah, baru kita buka semua. Ia tersenyum tipis. Ibu seorang akuntan. Ibu tahu, bukti yang rapi lebih menakutkan daripada teriakan. Saya pulang hari itu dengan hati yang jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa memegang kendali. Tapi di rumah, drama baru sudah menunggu. Begitu saya membuka pintu, Raka sudah berdiri di ruang tamu dengan tangan terulur. Mana ATM kamu? Katanya. Bukan bertanya, memerintah. Untuk apa? Tanya saya tenang. Mulai sekarang, aku yang pegang keuangan keluarga. Kamu istri. Tugasmu menurut ATM, buku tabungan. Semua serahkan ke aku. Saya menatapnya lama, pria di hadapan saya ini, yang berbulan-bulan menganggur sambil berbohong. Kini berlagak menjadi kepala keluarga yang berhak mengatur uang yang tidak pernah ia hasilkan. Tidak, kata saya. Wajahnya merah. Apa kamu bilang? Saya bilang, tidak, Mas. Uang itu hasil kerja saya. Kalau memang keluarga butuh, mari kita bicara baik-baik. Tapi menyerahkan semua tanpa alasan. Tidak. Kamu makin lama makin berani ya sama suami. Ia menggebrak meja. Kamu lupa kodratmu sebagai istri. Tugasmu melayani suami, bukan membantah. Melayani suami yang bekerja. Mungkin. Balas saya. Suara saya tetap datar. Tapi suami saya, di mana ia bekerja sekarang? Coba jelaskan. Mas, kantor mana yang masih menggaji Mas? Wajahnya pucat seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak menyangka saya tahu. Aku masih kerja, katanya tergagap. Benarkah? Saya mengeluarkan 1 lembar kertas dari tas. Mutasi rekening. Dengan baris pesangon dilingkari merah. Lalu, apa ini, Mas? Pesangon. Dari kantor lama. Sejak kapan orang yang masih bekerja menerima pesangon? Ia merebut kertas itu, lalu meremasnya. Kamu menyelidiki aku. Kamu istri macam apa? Saya istri yang akhirnya membuka mata, kata saya. Malam itu berakhir dengan teriakan beliau yang menggema. Tapi saya tidak goyah. Saya tahu. 1 lembar kertas tadi hanyalah pembuka. Saya masih menyimpan map coklat yang jauh lebih tebal. Esoknya, Bu Halimah datang ke apartemen tanpa diundang bersama Nita. Mereka masuk seperti pemilik rumah. Jadi ini menantu yang berani sama suaminya, kata Bu Halimah, menjatuhkan diri di sofa saya. Santika, ibu dengar kamu menolak setor uang. Kamu juga menolak serahkan ATM. Kamu pikir kamu siapa? Saya istri yang membiayai rumah tangga ini sendirian. Bu, jawab saya. Sendirian. Nita menyela, tertawa sinis.
Mbak kira gaji Mbak itu besar. Itu kewajiban. Suami Mbak juga kerja keras. Saya menatap Nita. Kerja keras di mana? Nita, tolong beritahu saya. Saya benar-benar ingin tahu kantor kakakmu. Nita terdiam. Ya jelas tahu. Mereka semua tahu. Raka sudah dipecat. Hanya saya yang dibiarkan dalam gelap. Sambil terus diperas. Bu Halimah berdiri, menunjuk wajah saya. Dengar. Santika, kamu itu cuma menantu di keluarga ini. Ibu yang berkuasa. Kalau kamu tidak setor 15 juta bulan ini dan 30 juta untuk arisan, ibu akan suruh Raka ceraikan kamu. Lihat, perempuan tua sepertimu mau dibawa kemana setelah dicerai? Perempuan tua. Saya 32 tahun. Mandiri secara finansial dengan karir yang stabil. Tapi di mata beliau, nilai saya hanya sebatas mesin penghasil uang yang bisa diancam. Saya tersenyum. Senyum yang membuat beliau sedikit tertegun. Baik, Bu, kata saya. Kalau ibu mau perceraian, kita urus perceraian. Tapi izinkan saya ingatkan satu hal. Dalam perceraian, semua aset akan dihitung. Termasuk uang pesangon yang dipakai untuk arisan ibu. Termasuk setiap rupiah yang dialirkan ke rekening ibu. Apakah ibu yakin ingin angka-angka itu dibuka di pengadilan? Wajah Bu Halimah berubah. Tapi beliau masih sombong. Kamu menggertak ibu. Kamu pikir ibu takut? Saya tidak menggertak, Bu. Kata saya pelan. Saya seorang akuntan. Saya hanya menyampaikan fakta. Dan fakta tidak pernah berbohong. Mereka pergi malam itu dengan amarah. Tapi saya tahu, di balik amarah itu sudah mulai tumbuh rasa takut. Sebab orang yang bersalah selalu takut pada angka yang rapi. Sementara itu, di belakang layar, saya terus bekerja dengan Pak Reza. Kami menyusun semuanya. Daftar mutasi diperiksa baris demi baris. Dan satu temuan baru membuat saya benar-benar terkejut. Tekanan itu tidak hanya datang lewat telepon. Mereka mulai mengganggu kehidupan kerja saya. Suatu siang, di tengah rapat penting, ponsel saya berdenting tanpa henti. Pesan demi pesan dari Bu Halimah. Isinya menuntut kepastian kapan uang 15 juta akan ditransfer. Saya mematikan ponsel. Tapi, sepulang rapat, saya menemukan belasan pesan baru. Sebagian berisi kalimat yang merendahkan. Menantu, sombong. Perempuan tidak tahu diri. Tidak punya rahim. Masih berani melawan mertua. Saya menyimpan semua tangkapan layar pesan itu. Bukan untuk dibalas. Tapi sebagai bukti. Seorang akuntan tahu. Setiap dokumen punya nilai pada waktunya. Beberapa hari kemudian, mereka melangkah lebih jauh. Nita datang ke kantor saya tanpa pemberitahuan. Ia membuat keributan kecil di lobi, mengaku sebagai keluarga, menuntut bertemu saya. Resepsionis menelepon ke meja saya dengan nada bingung. Saya turun dan menemukan Nita berdiri di sana dengan wajah penuh kemarahan. Mbak pikir Mbak bisa lari dari tanggung jawab keluarga, katanya keras. Di depan rekan-rekan kerja saya, ibu sakit gara-gara Mbak. Mbak harus transfer uang itu hari ini juga. Saya menarik napas, menjaga suara saya tetap rendah. Nita, ini tempat kerja saya. Kalau ada urusan, kita bicara di tempat lain. Jangan permalukan dirimu di sini. Saya tidak malu, teriaknya. Yang harus malu itu Mbak, menantu pelit. Saya tidak menjawab. Saya hanya meminta petugas keamanan mengantar Nita keluar dengan sopan. Tapi di dalam, saya mencatat satu hal lagi. Mereka semakin nekat, dan orang yang nekat biasanya sedang putus asa. Uang pesangon itu, saya yakin, sudah hampir habis. Dugaan saya benar. Malam itu, saya kembali memeriksa mutasi rekening kami. Saldo bersama kami nyaris kosong. Tinggal beberapa juta. Sementara gaji saya, yang sudah saya alihkan diam-diam ke rekening pribadi, aman tak tersentuh. Mereka tidak tahu itu. Mereka masih mengira saya akan menyerah dan menyetor. Esoknya, Raka mencoba taktik baru. Ia berpura-pura sakit, berbaring di kamar, mengerang. Mengaku dadanya nyeri. Santika, aku butuh ke dokter, tapi kita tidak punya uang. Tolong transfer dulu dari rekeningmu.
Saya menatapnya. Saya tahu ia berpura-pura, karena beberapa menit sebelumnya, saya melihatnya tertawa menonton video di ponsel. Tapi saya tetap tenang. Kalau Mas sakit, ayo saya antar ke rumah sakit sekarang, kata saya. Saya yang bayar, langsung di kasir. Raka terdiam. Tentu saja ia menolak, sebab ia tidak benar-benar sakit. Ia hanya ingin uang tunai masuk ke tangannya. Saat melihat saya, tidak bisa ditipu. Ia bangun dari tempat tidur, kembali sehat seperti semula, lalu pergi keluar sambil membanting pintu. Saya duduk sendirian di ruang tamu malam itu. Pelan-pelan, saya membuka map coklat saya dan menambahkan 2 catatan baru. Insiden Nita di kantor. Drama sakit pura-pura. Setiap kebohongan mereka, saya ubah menjadi 1 baris bukti. Pak Reza, pengacara saya, menelpon keesokan harinya. Bu Santika, bukti ibu sudah sangat kuat. Mutasi, pesangon, pesan ancaman, semuanya konsisten. Tapi, saya sarankan satu hal lagi. Pastikan ibu punya saksi saat konfrontasi terakhir nanti. Bukti tertulis kuat, tapi saksi membuatnya tak terbantahkan. Saya memahami maksud beliau, dan saat itulah saya menyadari undangan syukuran di rumah mertua itu, yang mereka maksudkan sebagai jebakan untuk mempermalukan saya, justru akan menjadi panggung sempurna saya. Penuh saksi, penuh tamu terhormat, tempat yang ideal untuk membuka semua kebenaran sekaligus. Mereka mengira sedang menggali lubang untuk saya, padahal mereka sedang menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. Tapi sebelum hari syukuran itu tiba, mereka melancarkan serangan yang paling licik. Suatu malam, Raka pulang membawa setumpuk dokumen. Wajahnya dibuat selembut mungkin. Santika, ayo kita duduk, aku mau bicara baik-baik. Saya menemaninya di meja makan. Ia menyodorkan beberapa lembar kertas. Ini surat dari notaris. Ibu menyarankan, demi keamanan keluarga, sebaiknya apartemen ini kita balik nama jadi atas nama ibu. Biar kalau ada apa-apa, aset keluarga aman. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Saya mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. Tangan saya tetap stabil. Tapi di dalam, kewaspadaan saya menyala penuh. Apartemen ini saya beli dengan cicilan dari gaji saya sendiri, jauh sebelum menikah. Sertifikatnya atas nama saya. Dan kini, mereka ingin saya menyerahkannya begitu saja, dengan dalih keamanan keluarga. Mas, kata saya pelan, apartemen ini saya beli sebelum kita menikah. Ini aset pribadi saya. Kenapa harus dibalik nama ke ibu? Sudahlah, jangan banyak tanya, sahut Raka. Nada manisnya mulai memudar. Ibu yang minta, kamu tinggal percaya saja. Percaya, kata yang paling mahal di rumah ini dan yang paling sering disalahgunakan. Saya meletakkan pena yang ia sodorkan. Saya tidak akan menandatangani ini. Mas, kata saya tegas. Wajah Raka mengeras. Kamu benar-benar tidak bisa diatur, ya? Ibu sudah susah payah mengurus surat ini, dan kamu menolak. Justru karena ibu yang mengurus surat untuk merampas aset saya. Saya menolak, balas saya. Mas, saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu apa arti tanda tangan di atas surat ini. Malam itu, Raka mengamuk. Ia menelepon ibunya, mengadu bahwa saya menolak. Dari seberang, saya mendengar suara Bu Halimah meninggi. Perempuan itu memang keras kepala, ancam dia. Raka, bilang kalau dia tidak menurut, kamu ceraikan dia. Perempuan kalau sudah diancam cerai, pasti akan menurut. Tapi mereka salah membaca saya. Saya bukan perempuan yang takut dicerai. Saya perempuan yang takut kehilangan harga diri. Dan saat itu, ancaman cerai justru terdengar seperti jalan keluar. Saya menyimpan salinan surat notaris itu juga. Ini bukti tambahan yang sangat berharga. Bukti niat mereka untuk menguasai aset saya secara sepihak. Pak Reza saat melihatnya menggelengkan kepala. Ini memberatkan mereka. Bu, sangat. Upaya pengalihan aset pribadi istri tanpa persetujuan dengan tekanan adalah bukti pola yang jelas. Setiap langkah curang mereka, tanpa mereka sadari, menjadi paku tambahan di peti mati kasus mereka sendiri. Saya semakin tenang, sebab semakin mereka menekan, semakin tebal map coklat saya. Mereka mengira kebisuan saya adalah tanda kekalahan. Padahal, kebisuan
Saya adalah ruang bagi angka-angka untuk berbicara nanti, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, di hadapan orang-orang yang tepat. Dan hari itu, akhirnya, tiba. Di antara semua tekanan itu, ada satu malam yang paling saya ingat. Malam ketika mereka mengerahkan seluruh keluarga besar untuk menyudutkan saya. Bu Halimah mengadakan makan malam keluarga. Katanya untuk silaturahmi. Tapi begitu saya tiba, saya tahu ini bukan silaturahmi. Ini sidang. Dan saya adalah terdakwanya. Di meja makan, sudah berkumpul para bibi, paman, dan sepupu Raka. Wajah-wajah yang biasanya jarang saya temui, kini menatap saya dengan sorot menghakimi. Bu Halimah sudah menebar cerita versinya sendiri kepada mereka semua. Versi di mana saya adalah menantu kaya yang pelit, durhaka, dan tidak menghormati mertua. Jadi ini Santika, yang katanya gajinya puluhan juta. Tapi ibu mertuanya disuruh hidup susah, kata seorang bibi. Sambil menyendok nasi. Iya, timpal yang lain. Zaman sekarang menantu memang begitu. Sudah dikasih suami mapan, masih saja tidak tahu terima kasih. Saya duduk diam. Setiap kalimat mereka adalah pukulan yang dirancang untuk membuat saya menunduk dan menyerah. Mereka mengira dengan mengeroyok saya beramai-ramai, saya akan luluh dan menyetor uang demi mengakhiri penghinaan ini. Raka duduk di samping ibunya, menikmati pemandangan itu. Ia tidak membela saya. Sekali lagi, ia memilih diam. Saya meletakkan sendok saya pelan, lalu saya berbicara. Suara saya tenang, namun jelas, agar semua mendengar. Bapak, Ibu, Bibi, Paman, terima kasih sudah mengundang saya. Tapi izinkan saya bertanya satu hal kepada kalian semua. Apakah kalian tahu suami saya? Raka, di mana ia bekerja sekarang? Hening sejenak. Mereka saling pandang. Tentu saja, kerja, jawab Bu Halimah cepat. Dia supervisor, benarkah? Bu, saya menatap Raka. Mas, tolong jawab di depan keluarga besarmu. Kantor mana yang masih menggajimu hari ini? Raka tidak menjawab. Wajahnya memucat, keringat mulai membasahi pelipisnya. Saya melanjutkan. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, tapi saya juga tidak akan diam dituduh durhaka. Sementara saya satu-satunya orang di rumah ini yang masih bekerja dan menghasilkan. Suami saya sudah 6 bulan menganggur. Dan selama 6 bulan itu, uang yang dipakai untuk arisan, liburan, dan gaya hidup mewah bukan berasal dari penghasilan, melainkan dari uang pesangon yang akan segera habis. Para bibi dan paman terdiam. Mereka menoleh ke Bu Halimah, lalu ke Raka, mencari sanggahan. Tapi tidak ada yang menyangkal. Sebab itulah kebenaran. Suasana makan malam itu berubah canggung. Beberapa kerabat yang tadinya menghakimi saya, kini menatap Bu Halimah dengan tanda tanya. Untuk pertama kalinya, cerita versi beliau retak di depan keluarganya sendiri. Saya berdiri, mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu pamit pulang lebih awal. Saya tidak perlu menang dengan teriakan. Saya cukup meletakkan satu pertanyaan jujur di tengah meja, dan kebohongan mereka runtuh sendiri. Di perjalanan pulang, untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan, bukan pada diri saya, tapi pada Bu Halimah, pada perempuan yang menghabiskan seluruh hidupnya membangun citra di mata orang lain, sampai lupa bahwa citra yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah kokoh. Tapi rasa kasihan itu tidak mengubah keputusan saya. Saya tetap akan menuntut hak saya. Saya hanya memutuskan untuk melakukannya dengan bermartabat, lewat jalur hukum, bukan lewat amarah. Malam itu, sampai di apartemen, saya membuka laptop sekali lagi. Saya menyempurnakan berkas saya. Setiap insiden kini terdokumentasi rapi. Makan malam keluarga tadi pun saya catat, lengkap dengan siapa saja yang hadir sebagai saksi. Pak Reza benar. Saksi membuat bukti tertulis menjadi tak terbantahkan. Saya menutup laptop, lalu menatap langit malam dari jendela. Tinggal satu langkah lagi, satu panggung terakhir, dan saya sudah siap. Ada satu serangan lagi yang mereka coba, dan ini menyentuh titik yang paling mereka kira melemahkan saya, keluarga saya sendiri. Suatu sore, ibu kandung saya menelpon dengan suara cemas. Santika,
Tadi ibu mertuamu menelepon ibu. Dia bilang, kamu istri durhaka, suka melawan. Dan menelantarkan keluarga suami. Dia minta ibu menasihatimu supaya menurut. Saya menarik napas panjang. Jadi mereka sudah sampai pada taktik ini. Mempermalukan saya di depan keluarga saya sendiri. Berharap orang tua saya akan menekan saya untuk tunduk. Bu, dengarkan saya baik-baik. Kata saya, tenang. Apa yang ibu mertua katakan itu tidak benar. Justru sebaliknya. Saya akan jelaskan semuanya nanti. Tapi tolong, jangan percaya cerita sepihak. Ibu saya, yang mengenal saya sejak kecil, tidak butuh banyak penjelasan. Ibu percaya kamu. Nak, ibu tahu kamu bukan anak yang seperti itu. Ibu cuma khawatir kamu tertekan. Air mata sempat menggenang di pelupuk mata saya saat itu. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Di tengah semua tuduhan, masih ada orang yang percaya pada saya tanpa syarat. Setelah menutup telepon, saya justru semakin yakin. Mereka sudah kehabisan cara. Memeras dengan uang, gagal. Menekan dengan ancaman cerai, gagal. Mengeroyok dengan keluarga besar, gagal. Kini mereka mencoba menghancurkan nama baik saya di mata keluarga saya sendiri. Tapi itu pun gagal. Orang yang sudah kehabisan amunisi biasanya akan melakukan satu kesalahan besar terakhir. Dan saya hanya perlu bersabar, menunggu mereka melakukannya. Di tempat yang penuh saksi. Saya membuka kembali daftar mutasi dengan kacamata seorang auditor. Saya mengerjap berkali-kali, memastikan saya tidak salah baca. Ada penarikan 50 juta rupiah dengan keterangan utang. Saya teringat cerita Bu Halimah tempo hari yang menyombongkan arisan elit di kompleksnya. Jadi, arisan mewah itu sebenarnya dibiayai dari uang pesangon Raka yang baru saja di PHK. Daftar itu belum berakhir. 2 minggu setelah transaksi pertama, ada lagi penarikan besar. Pembayaran ke sebuah agen perjalanan. Jumlahnya nyaris 40 juta. Tanggalnya sangat cocok dengan momen ketika Bu Halimah dan 2 temannya berlibur ke Singapura. Dengan alasan dibayari anak. Saat itu, Raka berbohong kepada saya. Ia bilang ibunya diajak teman. Padahal, uang itu keluar dari rekening kami. Uang yang sebagian besar adalah hasil kerja saya, dicampur dengan pesangon kebohongannya. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Bukan kesedihan yang saya rasakan, tapi sebuah kejernihan dingin. Setiap kepingan kini sudah di tempatnya. Mereka tidak hanya memeras saya. Mereka membangun sebuah istana kebohongan di atas uang yang bukan milik mereka. Pak Reza menatap berkas-berkas itu. Ini lengkap, Bu Santika. Lebih dari cukup. Sekarang kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Pakistan. Ia tersenyum. Saat mereka merasa paling menang. Saat mereka mengira ibu sudah menyerah. Dan waktu itu tiba lebih cepat dari yang saya kira. 2 hari kemudian, Raka mendekati saya dengan nada manis yang dibuat-buat. Santika, ibu mau adakan syukuran kecil di rumahnya minggu depan. Tante-tante arisan diundang semua. Ibu ingin kamu hadir. Sekalian, bawa amplop ya, buat menjaga nama baik keluarga. Saya tahu apa ini. Sebuah jebakan untuk mempermalukan saya di depan banyak orang. Mereka ingin memamerkan menantu yang patuh menyetor uang. Atau, kalau saya menolak, mempermalukan saya sebagai menantu durhaka. Saya tersenyum. Tentu, Mas, saya akan hadir. Raka tampak puas, mengira saya akhirnya tunduk. Ia tidak tahu, saya justru sedang menunggu panggung itu. Malam sebelum acara, saya menelpon Pak Reza. Kami menyiapkan satu map berisi salinan lengkap, mutasi rekening, bukti pesangon, kronologi setiap aliran dana, dan satu surat resmi dari kantor pengacara yang isinya akan menjadi pukulan terakhir. Ibu yakin? Tanya Pak Reza. Saya yakin. Pakistan, jawab saya. Saya sudah terlalu lama diam. Sekarang, biarkan angka yang berbicara. Pagi itu, saya bersiap dengan tenang. Saya mengenakan pakaian sederhana, namun rapi. Saya tidak butuh perhiasan untuk merasa kuat. Kekuatan saya ada di dalam map coklat
yang saya bawa. Sepanjang perjalanan menuju rumah mertua, Raka terus mengoceh tentang betapa pentingnya menjaga citra keluarga. Saya hanya mengangguk. Di kepala saya sudah memutar ulang setiap kalimat yang akan saya ucapkan. Saat mobil memasuki kompleks, saya melihat rumah Bu Halimah sudah ramai. Mobil-mobil tetangga terparkir. Suara tawa ibu-ibu arisan terdengar dari dalam. Bu Halimah berdiri di teras, mengenakan gaun baru dan perhiasan. Kini saya tahu, dibeli dari uang pesangon anaknya. Beliau tersenyum penuh kemenangan saat melihat saya. Senyum seseorang yang yakin telah menundukkan musuhnya. Beliau tidak tahu hari itu, kemenangan itu akan berpindah tangan. Ruang tamu Bu Halimah penuh sesak. Belasan ibu-ibu arisan duduk mengelilingi meja yang dipenuhi kue. Bu Halimah duduk di tengah, seperti ratu di singgasananya. Raka berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Nita sibuk melayani para tamu. Begitu saya masuk, suasana sedikit hening. Mata-mata menatap saya. Bu Halimah berdiri, lalu berkata dengan suara lantang agar semua mendengar. Nah, ini dia, menantu ibu, yang katanya akuntan sukses, gaji puluhan juta. Beliau tertawa. Ayo, Santika, kasih lihat ke tante-tante, mana amplop untuk ibu. Jangan malu-malu. Semua mata tertuju pada saya. Inilah jebakan itu. Mereka ingin saya menyerahkan uang di depan umum sebagai bukti ketundukan atau menolak dan dipermalukan. Saya melangkah ke tengah ruangan dengan tenang. Saya tidak membawa amplop. Saya membawa map coklat. Bu Halimah, kata saya. Suara saya jelas dan stabil. Sebelum saya memberikan apapun, izinkan saya bertanya satu hal di depan tamu-tamu terhormat ini. Apakah ibu tahu dari mana uang gaun dan perhiasan yang ibu kenakan hari ini berasal? Senyum Bu Halimah memudar sedikit. Tentu saja dari kalian, anak-anakku. Itu kewajiban, bukan? Bu, saya membuka map. Itu berasal dari uang pesangon. Uang yang diberikan kepada Raka karena ia dipecat dari kantornya 6 bulan lalu. Ruangan mendadak senyap. Para tamu saling pandang. Raka melangkah maju. Wajahnya pucat. Santika, hentikan. Tunggu. Mas, saya mengangkat tangan biar tante-tante tahu cerita lengkapnya. Suami saya sudah menganggur selama 6 bulan. Ia menyembunyikannya dari saya. Lalu ia memakai uang pesangonnya untuk membiayai arisan ibunya. 50 juta. Untuk liburan ke Singapura. 40 juta. Dan ketika uang itu habis, mereka menuntut gaji saya 15 juta sebulan untuk meneruskan gaya hidup ini. Saya mengeluarkan lembar demi lembar mutasi rekening. Bukti pesangon saya letakkan di atas meja di hadapan para tamu. Ini bukan karangan saya, ini angka, dan angka tidak pernah berbohong. Ruangan itu benar-benar berubah. Para tamu yang tadinya tertawa kini terdiam membeku. Beberapa dari mereka mencondongkan badan, membaca angka-angka di kertas itu dengan mata terbelalak. Astagfirullah, gumam seorang ibu parubaya. Jadi cerita Bu Halimah soal anaknya yang sukses itu bohong. Pesangon, berarti anaknya di PHK, bisik yang lain. Bisik-bisik itu menyebar cepat seperti api di rumput kering. Topeng yang dibangun Bu Halimah bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit di hadapan orang-orang yang paling ingin beliau kesankan. Raka berusaha menyelamatkan keadaan. Ia maju, mengangkat suara. Ini fitnah. Istri saya mengarang cerita karena dendam. Saya menoleh padanya dengan tenang. Mengarang. Mas, baik. Coba mas, bantah satu angka saja di kertas ini. Satu saja. Transfer 50 juta ke rekening ibu. Tanggalnya tertera jelas. Apakah itu mengarang? Pembayaran 40 juta ke agen perjalanan. Tepat sebelum ibu berangkat ke Singapura. Apakah itu juga mengarang? Raka membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar, sebab ia tidak bisa membantah angka. Tidak ada seorang pun yang bisa. Salah seorang tamu, yang ternyata ketua arisan itu sendiri, berdiri. Wajahnya keruh. Halimah,
Jadi selama ini kamu pinjam ke kami, pamer perhiasan baru. Semua itu dari uang menantumu yang kamu peras. Sementara anakmu sendiri menganggur. Bu Halimah tidak menjawab. Tangannya gemetar, mulutnya membuka dan menutup. Tapi tak ada suara. Nita mencoba membela ibunya. Mbak jahat. Mbak sengaja mempermalukan kami. Saya menatapnya. Nita, ingat saat kamu datang ke kantorku, berteriak di depan rekan-rekanku, menyebutku menantu pelit. Saat itu, apakah kamu memikirkan harga diriku? Sekarang, ketika kebenaran terungkap, baru kalian bicara soal malu. Nita terdiam, lalu menunduk. Ia tahu, ia tak punya pijakan untuk membantah. Bu Halimah berdiri. Tubuhnya gemetar. Kamu mempermalukan ibu di depan teman-teman ibu. Tidak. Bu, kata saya, ibu yang mempermalukan diri sendiri saat memutuskan untuk hidup dari uang yang bukan hak ibu. Lalu memeras menantu yang ibu hina setiap hari. Para tamu mulai berbisik. Beberapa berdiri, hendak pulang. Wajah Bu Halimah merah padam, lalu pucat. Lalu kosong. Raka mencengkeram lengan saya. Santika. Ini urusan keluarga. Jangan dibawa keluar. Saya melepaskan tangannya dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar terakhir dari map. Surat resmi dari kantor pengacara. Mas, Bu, saya sudah berkonsultasi dengan pengacara. Secara hukum, uang pesangon adalah harta bersama, yang sebagian juga hak saya sebagai istri. Kalian berdua telah mengalirkan dana itu tanpa sepengetahuan saya, dan kini berencana menguasai aset keuangan saya secara sepihak. Itu bisa dikategorikan penggelapan dalam rumah tangga. Saya menatap mereka satu persatu. Saya ajukan gugatan cerai. Jika kalian mempersulit, atau kalau ibu berani datang lagi menuntut jatah bulanan yang tidak masuk akal itu, semua bukti ini akan saya serahkan ke pihak berwajib. Ibu bisa bayangkan betapa hebohnya grup arisan elit ibu kalau tahu nyonya besar mereka diproses hukum karena menipu menantunya sendiri. Itu adalah pukulan terakhir. Pukulan yang menghancurkan segalanya. Bu Halimah tidak sanggup lagi berdiri. Tubuhnya melorot ke sofa. Raka berdiri mematung. Mulutnya terkatup. Tak ada satu kata pun yang sanggup ia ucapkan. Nita menunduk. Tak berani menatap saya. Saya menutup map saya. Lalu saya berbalik, menghadap para tamu yang masih terpaku. Maaf telah merusak acara kalian, tante-tante. Tapi saya rasa kalian berhak tahu kebenarannya. Saya tersenyum sopan. Selamat sore. Saya melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Udara sore terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya bisa bernapas. Proses perceraian berjalan cepat. Dengan bukti selengkap itu, Raka tidak punya pijakan untuk melawan. Ia sempat mencoba menyewa pengacara, berharap bisa menuntut sebagian harta saya. Tapi begitu pengacaranya melihat berkas mutasi dan bukti penggelapan dana, ia justru menyarankan Raka untuk berdamai. Sebab, kalau kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan, Raka dan ibunya yang akan terancam. Ia tidak berani membawa kasus penggelapan itu ke meja hijau, karena tahu dirinya yang akan kalah. Kami berpisah secara resmi 3 bulan kemudian. Saya mendapatkan kembali hak finansial saya, utuh. Apartemen yang dulu hendak mereka rampas dengan surat notaris itu tetap atas nama saya, aman. Bu Halimah kehilangan muka di lingkaran arisannya. Cerita malam syukuran itu menyebar dari mulut ke mulut. Para sosialita yang dulu beliau banggakan, kini menjauh satu persatu. Undangan-undangan arisan berhenti berdatangan, tanpa uang menantu yang bisa diperas. Istana kebanggaannya runtuh begitu saja. Perhiasan yang dulu ia pamerkan satu persatu, dijual untuk menyambung hidup. Raka kembali tinggal bersama ibunya. 2 orang yang dulu merasa berkuasa, kini saling menyalahkan dalam rumah yang sama, tanpa pesangon, tanpa gaji menantu. Mereka harus belajar hidup dengan apa yang benar-benar mereka miliki. Saya dengar beberapa bulan kemudian, Raka akhirnya menerima pekerjaan sebagai kurir. Pekerjaan yang dulu ia hina ketika menyuruh saya mencari tambahan uang. Hidup memang punya cara sendiri untuk mengembalikan setiap hinaan kepada pemiliknya. Nita,
adik ipar yang dulu berteriak di kantor saya. Beberapa kali mencoba menghubungi saya untuk meminta maaf dan diam-diam meminta bantuan uang. Saya memaafkannya dengan tulus. Tapi soal uang, saya menolak dengan halus. Memaafkan adalah hak hati saya. Tapi membiarkan diri diperas lagi adalah kesalahan yang tidak akan saya ulangi. Saya sendiri memulai hidup baru. Saya pindah ke apartemen kecil yang nyaman, dekat dengan kantor. Saya kembali fokus pada karir yang sempat terganggu oleh semua drama itu. Beberapa bulan kemudian, kerja keras saya berbuah. Saya dipromosikan menjadi kepala keuangan perusahaan. Penghasilan saya meningkat dan kali ini tidak ada 1 rupiah pun yang mengalir keluar untuk membiayai kesombongan orang lain. Hidup saya jauh lebih tenang. Tidak ada lagi telepon yang menuntut di tengah rapat. Tidak ada lagi penghinaan di meja makan. Tidak ada lagi pria yang berpura-pura menjadi kepala keluarga sambil hidup dari uang istrinya. Malam itu, di apartemen baru saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati dengan tenang. Saya makan perlahan, ditemani keheningan yang damai. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam. Dan jangan pernah membangun hidupmu di atas uang yang bukan hakmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Bekerja keras, menghasilkan, tapi terus direndahkan dan diperas atas nama keluarga. Mereka bertahan karena takut atau karena tidak ingin dianggap durhaka. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Raka, pria yang gengsinya lebih besar dari tanggung jawabnya, yang lebih memilih berbohong dan bersembunyi di balik kekuasaan ibunya daripada jujur menghadapi kenyataan. Ada pula para ibu mertua di luar sana seperti Bu Halimah yang menganggap menantu hanya sebagai sumber uang, lalu lupa bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan jatah bulanan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan menderita, atau kita bisa berdiri, menyusun bukti, dan memperjuangkan hak kita dengan cara yang bermartabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah serupa, ceritakan di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.